Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Selamat bersama-sama melaksanakan ibadah doa di sore hari ini. Tema gereja di bulan ini adalah tinggal di dalam hadirat Tuhan. Sebagaimana khotbah yang sudah lalu, 3 minggu yang sudah kita lewati, yang pertama berjudul Masalah Silih Berganti. Yang kedua, bersama Tuhan di padang rumput dan di lembah maut. Dan yang ketiga, krisis iman. Saudara sekalian, ketiga hal itu tentu saja ada hubungannya dengan tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita hidup di dunia ini menghadapi masalah, bahkan masalah silih berganti. Tetapi kita kuat dan sabar karena kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Sedang di padang rumput, kita tidak terlena dengan kenyamanan. Dan sedang di lembah kelam, justru kita malah semakin kuat. Itu semua karena kita bergantung pada Tuhan. Itu semua karena kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kita tidak terus-menerus dalam krisis iman, walaupun krisis kehidupan sedang kita hadapi, dan mungkin akan kita hadapi lagi. Itu karena kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudara, yang bagaimana sesungguhnya tinggal di dalam hadirat Tuhan itu? Ya, sebagai orang percaya, saya meyakini saudara mengerti apa itu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saya yakin saudara mengalaminya, tetapi mungkin saudara belum sempat menyusunnya dalam kata-kata. Maka kali ini dengan keterbatasan yang ada, saya mencoba menyampaikannya dalam kata-kata. Baiklah, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan. God's presence. Setidaknya ada 3 macam God's presence. Berarti bisa lebih ya saudara. Jika saudara mengatakan, ada 10, tidak apa-apa. Tapi setidaknya ada 3. Pertama, omnipresence. Kedua, manifested presence. Ketiga, indwelling presence. Omnipresent artinya Allah hadir. Allah hadir atau ada sebelum dunia ini diciptakan. Allah hadir ketika dunia ini diciptakan. Allah tetap hadir apabila dunia ini. Allah hadir di dalam ciptaan dan Allah hadir di luar ciptaan. Allah hadir di dalam ruang waktu. Allah hadir di luar ruang waktu. Demikian seterusnya. Artinya tidak ada yang tersembunyi baginya. Tidak ada yang dapat menyembunyikan diri darinya. Tidak ada hal apapun, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang di luar jangkauan kehadirannya. Amin. Saudara, jika kita menyadari ini, implikasi atau akibatnya adalah kita takut. Kita takut untuk berbuat dosa. Manifested presence artinya Allah hadir dengan menampakkan wujud. Kita tentu sering mendengar kisah terkenal di mana Allah menampakkan diri dalam wujud api yang tidak membakar semak. Musa melihat penampakan. Biasanya dalam perjanjian lama penampakan diri dengan pengukusan, penubuhan, pemberian perjanjian dan nubuat. Berkali-kali Alkitab mencatat manifested presence ini. Seiring dengan manifested presence, Allah juga melaksanakan mujizat-mujizat. Hasilnya adalah kekaguman yang luar biasa dan ada pertobatan. Namun sayang, sejarah Alkitab mencatat hanya segelintir orang saja yang bertobat sungguh-sungguh. Walaupun mujizat gencar dilakukan. Contohnya generasi pertama Israel yang keluar dari Mesir. Tiang awan, tiang api, mana, burung puyuh, kemenangan-kemenangan perang, semuanya karena campur tangan Tuhan.
Ada penampakan Tuhan dalam pengalaman mereka. Tetapi apa yang terjadi? Mereka semua kecuali Yosua dan Kaleb tidak dapat masuk tanah Kanaan. Mereka mati dalam keadaan tidak bertobat. Jadi saudara, sepertinya tinggal dalam hadirat Tuhan yang dimaksud dalam tema bulan ini, walaupun ada, tetapi tidak bertitik berat kepada kemahadiran Allah dan juga tidak bertitik berat kepada penampakan Allah. Akibat tinggal di dalam hadirat Tuhan tentu saja bukan sekedar takut berbuat dosa, bukan juga sekedar ketakjuban sementara kepada Tuhan karena Ia memberikan mukjizatnya. Pasti lebih dari itu. Tinggal di dalam hadirat Tuhan sudah sepatutnya memicu kita untuk melakukan pertobatan yang sejati dan menerima pertumbuhan rohani daripadanya. Indwelling presence adalah jenis kehadiran Allah yang ketiga. Sepertinya inilah yang dimaksud dengan hadirat Allah pada tema di bulan ini. Indwelling presence artinya kehadiran Tuhan yang tinggal tetap di dalam diri kita. Tuhan yang tinggal tetap di dalam diri kita. Saudara, pemahaman akan kehadiran Allah yang seperti ini tidak ada dalam Perjanjian Lama. Walaupun orang Israel dalam PL menyembah Allah yang benar, sama seperti kita menyembah Allah yang benar, namun mereka tidak dapat mengalami indwelling presence. Kenapa? Karena syarat utamanya tidak atau belum diterima mereka. Apa syaratnya agar kehadiran Allah tinggal tetap di dalam diri kita? Syaratnya adalah Yesus. Tanpa Yesus tidak bisa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita bersyukur karena mengenal Tuhan Yesus. Sebab karena Yesuslah kita dapat menikmati hadirat Tuhan yang begitu dekat. Immanuel. Iman. Mari kita buka Alkitab kita. Kita buka Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara sekalian. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikian firman Tuhan. Saya tambahkan ayat 8. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid. Saudara sekalian, sebelum pasal ini, Yesus menjadikan penghibur, yaitu Roh Kudus. Setelah penebusan oleh Kristus, Roh Kudus diberikan sebagai penyertaan Tuhan Yesus selama-lamanya. Kehadiran Tuhan yang tinggal tetap di dalam diri kita atau indwelling presence tidak lain adalah kehadiran Roh Kudus. Rasul Paulus mengaminkan hal ini dengan berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Jadi Roh Allah diam di dalam kita. Hadirat Allah ada di dalam kita karena Yesus sudah menebus kita dan telah memberikan Roh-Nya, Roh Kudus kepada kita. Oh, saudara-saudara, kita patut bersukacita karena hal ini. Saudara, Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 yang sudah dibacakan tadi menjelaskan bahwa Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur dan kita sebagai ranting-rantingnya. Sebagai ranting-ranting yang ada buahnya, kita dibersihkan oleh firman Kristus. Lalu Yesus memberi perintah, "Tinggallah
di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Lalu jika kita melakukan perintah itu, kita berbuah banyak atau berbuah lebih banyak dari sebelumnya. Lalu untuk apa kita berbuah banyak? Ayat 8, agar mempermuliakan Allah Bapa. Saudara sekalian, inilah hidup kita di dalam hadirat Allah. Berbuah semakin banyak agar mempermuliakan Allah Bapa. Saudara, apabila seiring perjalanan hidup kita sering bertanya, kenapa? Kenapa hidup saya begini? Kenapa kami harus mengalami ini? Maka jawaban kita haruslah seperti ranting itu. Ya, hidup saya begini. Kami harus mengalami ini agar kami berbuah semakin lebat. Ya, hidup saya begini. Kami harus mengalami ini agar saya dapat terus menempel pada pokok anggur. Menjalankan perintah Tuhan Yesus yang berbunyi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ada hikmah di balik semua peristiwa. Hikmah yang sejati hanya dapat kita peroleh dari hadiratnya. Pengalaman Horatio G. Spafford, pengarang syair Nyamanlah Jiwaku, adalah salah satu contoh terbaik. Seorang yang terus menempel pada Tuhan, walaupun dia menghadapi banyak sekali kesukaran hidup. Sebentar saya akan tayangkan slide-nya. Slide Horatio G. Spafford. Kisah yang melatar belakangi terciptanya syair lagu Nyamanlah Jiwaku. Nyanyian pujian ini telah menginspirasi dan menguatkan banyak orang percaya selama lebih dari 100 tahun. Syairnya yang kuat dan mendalam tampaknya bukan buah dari pengamatan atau pikiran belaka, tetapi lebih kepada buah pengalaman apa adanya. Siapakah penulis syair lagu indah ini? Dia adalah Horatio G. Spafford. Berikut ini adalah datanya. Berikut ini adalah kisah hidup Spafford dan keluarga yang melatar belakangi terciptanya syair lagu Nyamanlah Jiwaku. Horatio B. Spafford lahir pada 20 Oktober 1828 di Lansingburg, New York. Dia lahir dan dibesarkan di sana. Pada tahun 1856, ketika usianya 28 tahun, ia pindah ke Chicago. Kemudian ia menjadi pengacara, pengusaha, dan dosen hukum. Dia telah meraih sukses dalam pekerjaan. Pada kisaran 1860, yaitu ketika usianya 32 tahun, ia sudah terkenal sebagai pengacara hebat dan juga penyokong penginjilan Dwight L. Moody. Selain itu, dia juga menjadi investor dalam pengembangan real estate. Real estate di sepanjang tepi Danau Michigan, bagian utara Chicago. Ia mendapat keuntungan besar dari investasi ini. Kekayaannya pun bertambah-tambah. Tidak hanya itu saja, Spafford juga berhasil dalam membina keluarga. Pada 5 September 1861, ia menikahi Anna Larson dan dikaruniai 5 orang anak, yaitu 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. Keluarga ini aktif melayani di gereja Presbyterian. Mereka melayani sebagai guru sekolah minggu, pemimpin kaum muda, dan anggota dewan pengurus seminari. Sungguh merupakan keluarga yang patut diteladani. Gagah dalam dunia karir dan bisnis, tetapi juga setia dalam pelayanan melalui gereja. Jika Anda menjadi Spafford sampai ke titik ini, apa kira-kira doa Anda kepada Tuhan? Mungkin Anda akan berdoa, kiranya usaha dan karir saya semakin maju, sehingga saya semakin dapat menyokong penginjilan ke seluruh dunia. Atau Anda akan berdoa, kiranya anak-anak tumbuh sehat, cerdas, dan kami sekeluarga dapat menjadi teladan dalam pelayanan di gereja. Atau yang lainnya, yaitu
yang sifatnya positif dan tidak salah. Namun jika Tuhan menjawab tidak, apa reaksi Anda? Kira-kira itulah yang dialami Spafford. Ia seperti mendapatkan jawaban tidak dari Tuhan. Tragedi demi tragedi datang secara beruntun menerpa Spafford dan keluarga. Berikut ini ceritanya. Tragedi pertama terjadi pada tahun 1870 ketika putra satu-satunya yang berusia 4 tahun meninggal karena demam berdarah. Ketika belum pulih sepenuhnya dari kesedihan, tragedi kembali melanda. Tahun 1871 terjadi kebakaran besar di Chicago, Great Chicago Fire. Kebakaran ini menyapu habis semua aset-aset real estate-nya, sehingga perusahaannya bangkrut. Setelah peristiwa ini, kesehatan istrinya berangsur memburuk. Dokter yang menangani istrinya berkesimpulan bahwa Annie Larsen, istri Spafford, memerlukan istirahat sambil bertamasya. Mungkin karena ada indikasi depresi. Tibalah waktunya melaksanakan anjuran dokter. November 1873, Spafford membeli karcis untuk dapat menaiki kapal laut besar, Ville du Havre. Mereka sekeluarga berencana pergi ke Eropa, berlibur, bertamasya sekaligus menghadiri pertemuan penginjilan di Inggris, yaitu pertemuan yang direncanakan D.L. Moody. Saatnya tiba untuk menaiki kapal tersebut. Semua naik ke kapal. Namun sayangnya Spafford terpaksa harus menunda keberangkatannya. Ia tidak jadi naik kapal itu karena ada urusan bisnis yang harus diselesaikan dahulu. Jadi pada kesempatan itu, yang menaiki kapal adalah istrinya Anna dan keempat putrinya Annie, Maggie, Bessie, dan Tanetta. Pada malam tanggal 22 November 1873, setelah mengarungi lautan cukup jauh di Samudra Atlantik dekat Irlandia, kapal Ville du Havre bertabrakan dengan kapal besi Inggris, The Loch Earn. Dalam tempo 12 menit, Ville du Havre tenggelam. Setelah melewati kekalutan bencana ini, 226 tewas dan 87 selamat. Annie, Maggie, Bessie, Tanetta termasuk ke dalam yang 226 itu. Mereka semua anak-anak Spafford mati. Spafford telah kehilangan semua anaknya. Bisnis kempis, anak habis. Jika Anda menjadi Spafford sampai ke titik ini, apa kira-kira doa Anda kepada Tuhan? Setelah Spafford menerima telegram dari istrinya, ia bergegas berlayar ke Inggris untuk mendampingi, menguatkan, dan menjemput istrinya itu. Dalam perjalanan itu, kapal yang ditumpangi Spafford sampai ke tempat tragedi. Sejenak ia memandang ke lautan luas, memandang pada lautan gelap pekat yang telah menelan semua anaknya itu. Sejenak ia teringat canda gurau bersama keempat putrinya. Canda gurau di suatu malam yang hangat setelah ia penat bekerja seharian. Lalu bertubi-tubi ingatan kebersamaan yang lain hinggap dalam benaknya. Perasaan haru biru mewarnai senyumannya yang berujung lirih. Lalu ia pun tertunduk dalam. Bahunya tergoncang hebat. Lututnya goyah menahan kesedihan yang tak terkira itu. Malam itu ia tidak dapat tidur. Berjam-jam lamanya ia merenungkan dan mengingat semua tragedi yang terjadi pada keluarganya. Dalam keadaan hancur, Spafford menulis secara kertas. It is well, the will of God be done. Hal ini baik, kehendak Tuhan terjadilah. Di atas kapal inilah Spafford kemudian menulis himne It is well with my soul. Ketika sampai di Inggris, ia menjumpai istrinya, memeluknya dan membisiki istrinya yang sedang terseduh-seduh itu demikian. Kita tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara.
3 tahun kemudian, Spafford dan Anna dikaruniai anak kembali, yaitu Horatio, lahir tahun 1876. Lalu kemudian disusul Bertha dan Grace berturut-turut 1878 dan 1880. Sampai akhir hidupnya, Horatio G. Spafford tetap melayani Tuhan dengan setia. Americans Colony adalah sebuah kelompok pelayanan bentukannya di Yerusalem untuk menolong banyak orang yang sedang dalam kesulitan. Ia meninggal dunia di Yerusalem pada tanggal 16 Oktober 1888 karena penyakit malaria. Berikut ini adalah lagu yang diciptakannya di atas kapal itu. Ini adalah tulisan tangannya. Ini adalah lagu dalam bahasa Inggris. Dan ini adalah terjemahannya. Mari kita dengarkan lagu indah ini. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my life thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, with my soul. It is well with my soul. Saudara, demikianlah kisah yang mengharukan dari seorang yang bernama Horatio G. Spafford. Sebagai ranting, dia sudah berbuah banyak. Lagunya begitu memberkati. Banyak orang bertobat melalui lagu ini, terlebih setelah mengetahui kisah di balik terciptanya syair lagu ini. Di dalam kesesakan hidupnya, ia tidak pernah melepaskan kelekatannya dengan Yesus. Ia telah berhasil mempermuliakan Allah Bapa. Dia berbuah semakin banyak. Saudara, jika anak Tuhan yang bernama Spafford telah berhasil untuk tinggal tetap diam di dalam hadirat Tuhan, tetap menempel kepada Yesus Kristus walaupun apa yang terjadi pada dia, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga akan tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan? Apakah kita akan terus tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita? Walau apapun yang terjadi, walau sepertinya masalah datang silih berganti, walau sepertinya terasa seperti krisis iman, walau sepertinya seolah-olah berada di dalam lembah maut, akankah kita tetap bergantung kepada Tuhan? Apakah ketika kita dalam keadaan sentosa, kita tetap fokus kepada Tuhan, tidak terlena dengan kenyamanan, dan selalu menantikan firman Tuhan untuk dilakukan? Semestinya kita menjawab ya, karena itulah panggilan kita sebagai orang percaya, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan indah yang telah Kau berikan. Engkau menyampaikan sesuatu yang berarti buat kami, firman Tuhan yang membersihkan kami, yang mengarahkan kami, sehingga kami dapat memenuhi panggilan itu, agar tetap tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, agar dapat bergantung kepada Tuhan sepenuhnya, agar buah kami lebih banyak untuk hari-hari selanjutnya, supaya Tuhan Allah Bapa dipermuliakan. Baiklah, kesemangat kami, kegirangan kami, tujuan hidup kami adalah memuliakan Tuhan. Dan inilah kami ya Tuhan, biarlah kami tetap berada di dalam hadirat Tuhan.
tidak mau keluar daripadanya. Biarlah kami selalu bergantung kepada Tuhan Yesus. Biarlah kami tinggal di dalam Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tinggal di dalam kami, dan kami beroleh hidup daripadanya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.